Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Radar. Bersama saya Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, Bapak Asep MP. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih menyempatkan waktu ke sini. Ini Pak, sekarang kan kita ketahui bahwa hampir semua pemerintah daerah di Indonesia itu fokus untuk memfokuskan alokasi anggaran itu ke COVID. Ini kan hampir setiap dinas tuh ada restrukturasi anggaran, kemudian realokasi anggaran. Di Kominfo ada nggak program yang berkaitan dengan membantu pemerintah kota khususnya untuk terkait dengan COVID-19? Terima kasih. Berkaitan dengan masalah tugas fungsi Kominfo itu berdasarkan Perda nomor 88 tahun 2016. Tusinya, tugas fungsinya berdasarkan Perwalkot. Berkaitan dengan masalah tugas fungsi Kominfo adalah publikasi informasi kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan masalah SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berkaitan dengan masalah di dalam menghadapi untuk meminimalisir pandemi COVID-19 di Kota Tasikmalaya, di Kominfo adalah bagian daripada anggota gugus tugas yang ada di Kota Tasikmalaya. Adapun berkaitan dengan masalah tugas dan fungsi daripada Dinas Kominfo adalah publikasi informasi kepada masyarakat. Apa yang disampaikan, Pak? Yang jadi pertanyaan tadi berkaitan dengan masalah refocusing mungkin, khusus berkaitan dengan masalah anggaran untuk mengoptimalisasikan atau khusus berkaitan dengan masalah penyebaran informasi edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan masalah pandemi COVID-19 memang ada. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kominfo itu sekarang memanfaatkan berkaitan dengan masalah teknologi informasi. Kalau Kominfo itu memberikan arahan atau memberikan SOP kepada instansi-instansi yang di bawahnya, misalnya yang di pemerintah kecamatan, kemudian kelurahan, itu pembinaan mengenai teknologinya di tanggung jawabnya ada di Kominfo atau di mana, Pak? Sampai saat sekarang SPBE kan sistem pemerintahan berbasis elektronik itu berdasarkan PPS 95 tahun 2018 baru kemarin. Nah, sehingga berkaitan dengan masalah optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama berkaitan masalah infrastruktur, berkaitan dengan masalah anggaran, berkaitan dengan masalah sumber daya manusia. Nah, alhamdulillah di Kota Tasikmalaya ini berkaitan dengan masalah infrastruktur sudah menyambungkan jaringan. Di antaranya infrastruktur itu yang utama adalah membangun jaringan, dan sudah dibangun kepada 444 titik. 444 titik. Nah, ini disambungkan mulai daripada SD, SMP, kelurahan, kecamatan, OPD yang ada di Kota Tasikmalaya plus lembaga vertikal yang ada di Kota Tasikmalaya. Nah, tinggal kita selanjutnya memanfaatkan jaringan yang sudah terbangun itu untuk dimanfaatkan berkaitan dengan masalah kinerja, dan juga berkaitan dengan masalah pelayanan informasi terhadap masyarakat. Nah, termasuk COVID sekarang, kami di dalam membantu gugus tugas di dalam meminimalisir pandemi COVID-19, kami secara gencar tiap hari update itu menginformasikan kepada masyarakat. Pertama berkaitan dengan masalah kebijakan pemerintah, apa saja sih pemerintah Kota Tasikmalaya di dalam langkah-langkah yang sudah dilaksanakan, itu berkaitan dengan masalah untuk meminimalisir pandemi COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Tiap hari itu diinformasikan kepada masyarakat. Kami bekerja sama dengan OPD teknis yang dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah pandemi, kami banyak koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Itu jadi tiap hari kami menginformasikan melalui saluran informasi yang ada di Kota Tasikmalaya, khususnya yang dikendalikan oleh Kominfo. Di antaranya kami mempunyai aplikasi yang namanya aplikasi Mikotas. Mikotas itu apa, Pak? Mikotas adalah media informasi COVID
Kota Tasikmalaya. Jadi semua informasi COVID ada di sana. Ada di sana, itu yang pertama. Yang kedua melalui saluran open data web Kota Tasikmalaya, kota.go.id itu melalui medsos yang lainnya, Instagram, terus Facebook, Twitter juga semua kami manfaatkan. Nah ini, cuman yang jadi persoalan sekarang itu sangat tidak mungkin masyarakat menerima informasi hanya mengandalkan Kominfo saja. Jadi harus bersama-sama, oleh semua lah, khususnya oleh aparat ataupun gugus tugas di Kota Tasikmalaya menginformasikan kepada masyarakat itu berkaitan dengan masalah perkembangan pandemi COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Sekarang ini yang lagi gencar dipublikasikan ke masyarakat, hal apanya Pak? Terakhir kemarin berkaitan dengan masalah kebijakan pemerintahan kota, yaitu berkaitan dengan masalah Perwalkot nomor 29 tahun 2019 tentang apa itu? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan di sana diatur berkaitan dengan masalah kegiatan keseharian di masyarakat, mulai daripada usaha dan sebagainya lah, harus mentaati berkaitan masalah protokol kesehatan di Kota Tasikmalaya. Nah ini. Kalau mengenai usaha itu ada jam ininya, jam operasionalnya diatur di sana? Betul. Di dalam Perwalkot tersebut diatur berkaitan dengan masalah jam operasional, berkaitan dengan masalah kesiapan di dalam mendukung protokol kesehatan, umpamanya ada hand sanitizer di sana, harus memakai masker, harus jaga jarak. Nah itu diatur di dalam Perwalkot tersebut. Kami menginformasikan hal-hal seperti itu. Kalau jam operasional itu sampai jam berapa Pak? Itu variatif, tergantung daripada usaha yang ada di Kota Tasikmalaya. Kalau misalnya mall? Mall itu dari jam 10 sampai dengan jam 9 kemarin. 9 malam. Mall itu yang besar-besar, kalau yang minimarket itu sama? Disamakan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan masalah gugus tugas ada, bidang berkaitan dengan masalah penegakan perdanya ataupun penegakan Perwalkot ataupun pengawasan pengendalian itu ada, itu untuk mengawasi, mengendalikan apakah Perwalkot yang dibuat oleh pemerintahan kota implementasi di lapangan sesuai enggak dengan harapan. Nah, itu. Pak, mengenai itu SBE apa? SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Infrastruktur kan udah ada jaringan tuh. Jaringannya udah ada kan di setiap fasilitas yang ada di seluruh pemerintahan Kota Tasikmalaya. Kemudian perangkatnya sudah tersedia dan SDM-nya bagaimana nih? Nah itu yang jadi persoalan kan ada 3 seperti diinformasikan tadi. Pertama infrastruktur, kedua SDM, ketiga anggaran yang mumpuni. Infrastruktur itu terus terang saja yang namanya teknologi itu kan barang mahal ya. Kami dalam hal ini pemerintahan kota baru bisa menyambungkan melalui jaringan internet ke lembaga-lembaga yang dipandang itu perlu diprioritaskan seperti apa yang diinformasikan tadi. Nah setelah itu baru pemanfaatan jaringan tersebut melalui aplikasi. Insya Allah 2021 itu sudah mulai pemanfaatan jaringan intranet melalui aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kinerja tupoksi OPD masing-masing. Kalau SDM-nya sudah siap? SDM-nya kami memanfaatkan yang ada saja sambil kita bekerja sama dengan BKP SDM yang dalam hal ini untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada di Kota Tasikmalaya. Oh jadi perangkat yang masih belum memadai, SDM-nya perlu ditingkatkan, cuma jaringannya sudah ada. Fasilitas jaringan, berarti tinggal pemanfaatan. Ya. Kalau sekarang SOP hampir di instansi pemerintah ada penyeragaman bagaimana cara melayani masyarakat saat ini? Saya kira berkaitan dengan masalah SOP, tiap OPD itu sangat variatif. Kalau di Kominfo gimana? Variatif sesuai dengan tugas fungsi serta kewenangan di tiap-tiap OPD.
Berkaitan dengan masalah di Kominfo, apa yang ditanyakan SOP tentang apa? Menerima tamu, kemudian menerima jurnalis, kemudian menerima orang gitu. Berkaitan dengan masalah SOP untuk meminimalisir berkembangnya pandemi COVID-19, kita mengacu kepada Perwalpa tadi 29 tahun 2019. Nah, itu. Jadi apa tuh? Di sana harus disediakan sarana prasarana hand sanitizer, terus tempat cuci tangan, harus memakai masker, gitu. Terus di tes ya. Termogan. Ya, itu. Jadi setiap OPD itu sama. Kalau untuk press conference sekarang masih bisa dilaksanakan? Bisa. Tapi dengan berbeda dengan di hari-hari normal. Alhamdulillah di Kota Tasikmalaya berkaitan dengan masalah di dalam melaksanakan tugas keseharian pimpinan semua OPD itu kami secara optimal membantu mereka diantaranya banyak kegiatan-kegiatan melalui Zoom meeting, itu melalui video conference ataupun kegiatan-kegiatan lain di masyarakat yang meminta bantuan kepada Kominfo. Kami sudah melaksanakan itu. Nah, Kominfo kan teman-teman Kominfo itu selalu mendampingi wali kota atau wakil wali kota dan sekda kemana kegiatan ke lapangan. Nah, sekarang sudah ada kegiatan di lapangan atau masih belum? Apa namanya? Kegiatan-kegiatan di lapangan di masa COVID sekarang? Kominfo tugas fungsinya adalah komunikasi dan informatika. Ya. Komunikasi informatika artinya berkaitan dengan masalah kegiatan-kegiatan seremonial yang dilaksanakan oleh pimpinan itu ada yang namanya humas pimpinan. Jadi mereka yang mendampingi plus protokoler itu mendampingi. Adapun berkaitan dengan masalah hasil daripada kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut mereka menginformasikan kepada kami sebelum diinformasikan kepada masyarakat diolah dulu. Nah, setelah dipandang cukup dan bisa dipertanggungjawabkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, baru kita informasikan. Gitu. Sekarang kegiatannya sudah ada yang di lapangan, Pak, yang pemerintah kota, wakil wali kota misalnya, maksudnya kunjungan ke masyarakat, sudah ada belum sekarang? Sudah dimulai belum? Menurut informasi yang ada di Humas itu kan bukan bagian kami, Pak. Bukan bagian kami. Bagian kami adalah menginformasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan kota. Artinya kan Diskominfo itu menginput berita kan dari. Jadi gini, Kominfo itu tugas fungsinya adalah publikasi informasi. Ya. Apa yang dipublikasi, apa yang diinformasikan kepada masyarakat yaitu berkaitan dengan masalah pembangunan Kota Tasikmalaya serta kegiatan kepemerintahan. Pembangunan Kota Tasikmalaya itu bermuara kepada APBD. Misalkan tingkat penyerapannya sampai dengan bulan Desember itu seperti apa, perkembangan fisiknya seperti apa. Nah, masyarakat itu perlu tahu. Nah, itu tugas fungsi Kominfo menginformasikan kepada masyarakat apa saja sih selama 1 tahun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Di antaranya yang diinformasikan kebetulan ada acara-acara seremonial yang dilaksanakan oleh pimpinan. Nah, untuk meliput itu adalah ada bagiannya Humas. Hasil daripada kegiatan tersebut diinformasikan kepada Kominfo. Kominfo menginformasikan kepada masyarakat. Berarti sudah ada kegiatan-kegiatan di lapangan. Jadi kalau ada pertanyaan kegiatan sudah ada nggak pimpinan kegiatan-kegiatan masyarakat, harus nanyanya bukan ke saya. Ya, baiklah, Pak. Ini mengenai COVID-19 ini sekarang yang dari pandangan Kominfo aja, perkembangan COVID di Kota Tasikmalaya ini seperti apa sekarang? Nah, itu kan faktual ya. Kami menginformasikan kepada masyarakat tidak bisa sepotong-sepotong. Kami menginformasikan kepada masyarakat tidak harus transparan dan harus bisa bertanggung jawab dengan informasinya. Kami terus terang saja ada Mikotas itu, aplikasi Mikotas. Di dalam Mikotas itu semuanya ada. Semuanya ada berkaitan masalah perkembangan COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Adapun kondisi sekarang, datanya ada di Mikotas. Adanya ada di kota. Berkaitan dengan masalah bagaimana cara meminimalisir. Nah, ini cara meminimalisirnya itu harus semua
harus semua secara komitmen bersama itu bagaimana itu Kominfo umpamanya secara optimal menginformasikan kepada masyarakat berkaitan dengan masalah sosialisasi edukasi umpamanya, terus masyarakat harus mentaati berkaitan dengan masalah protokol kesehatan umpamanya, 3M ya, Pak. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah itu kadang-kadang belum terbiasa, kadang-kadang sulit untuk menerapkannya, diterapkan kadang-kadang lupa gitu. Yeah. Itu walaupun masyarakat yakin tidak taat lah terhadap aturan, tapi kadang-kadang lupa dan sebagainya sehingga mereka tidak memakai masker umpamanya, sehingga berkaitan dengan masalah ya perkembangan COVID di kita di dalam penularannya cukup tinggi emang. Iya, baiklah Pak, terima kasih perbincangan tentang COVID hari ini. Banyak manfaatkan, dan masyarakat jangan lupa untuk mendownload Mikotas ya. Mikotas di aplikasi Play Store untuk mengetahui tentang informasi-informasi yang ada di Kota Tasikmalaya tentang COVID. Jadi update-update terbarunya ada di sana. Yang terbaru sekarang, yang sekarang lagi gencar saya itu berkaitan masalah vaksin. Nah itu vaksin gimana Pak? Vaksin itu insya Allah kami Kominfo berawal dari apa itu vaksin, sampai proses dan mekanisme untuk mendapatkan vaksin seperti apa, persyaratannya apa. Nah itu insya Allah kami terus diinformasikan kepada masyarakat. Nah itu vaksin untuk ke Kota Tasikmalaya itu atau ke Indonesia itu Bapak dapat informasi ya kapan? Belum mendapatkan informasi. Cuman kami terus memonitor berkaitan masalah kebijakan tentang implementasi vaksin, berkaitan dengan masalah volume ataupun kuota yang akan di Kota Tasikmalaya. Kami terus memonitor. Oke, baiklah. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa untuk subscribe channel Radar Tasik ID. Dimanapun Anda berada, ketika beraktivitas keluar rumah harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.